Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur adalah tentang mengorganisasikan proses bisnis dan infrastruktur teknologi informasi yang diintegrasikan dan distandarisasikan tergantung kepada visi, misi, dan model operasional perusahaan. Model operasional adalah model yang paling cocok dengan integrasi dan standarisasi proses bisnis untuk mendistribusikan produk atau layanan perusahaan kepada konsumen. Kata enterprise digunakan sebagai cakupan dari enterprise arsitektur meliputi yang pertama sektor organisasi, publik maupun pribadi, yang kedua keseluruhan bisnis atau perusahaan, yang ketiga bagian dari perusahaan yang besar, yang keempat gabungan dari beberapa perusahaan joint atau venture, yang kelima operasi bisnis berbasis outsourcing, yang keenam perusahaan multinasional. Tujuan dari penggunaan enterprise arsitektur dalam perusahaan adalah untuk meningkatkan aktivitas dan efektivitas efisien bisnis dari perusahaan itu sendiri. Penggunaan enterprise arsitektur ini juga termasuk inovasi dalam struktur organisasi perusahaan, integrasi proses bisnis, kualitas dan ketepatan waktu dari informasi bisnis, serta memastikan bahwa investasi untuk teknologi informasi dalam perusahaan dalam dipertanggungjawabkan. Salah satu metode dalam menggunakan informasi untuk meningkatkan fungsional bisnis seperti dijelaskan dalam TOGAF dibahas di bagian berikutnya, melibatkan pengembangan suatu architectural vision yang menunjukkan sebuah target yang harus dicapai perusahaan di masa depan. Jika visi ini dapat dipahami dengan baik, akan lebih mudah untuk membuat semacam batu loncatan yang mengilustrasikan sebuah proses perubahan diri dari keadaan sekarang menjadi keadaan yang ditargetkan. Batu loncatan ini dalam enterprise arsitektur disebut juga transitional arsitektur. Perkembangan teknologi yang pesat baru-baru ini melibatkan efek dari baik pada enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur mendefinisikan apa yang perusahaan melakukan, siapa yang menjalankan perusahaan secara individual, bagaimana fungsional perusahaan akan berjalan, dan bagaimana data perusahaan akan disimpan dan dimanfaatkan. Biaya, investasi, dan operasional teknologi informasi akan berkurang dengan manfaat yang sama, dan kekurangan dan kecepatan sistem teknologi informasi akan meningkatkan. Bagaimanapun, pengembangan sistem enterprise arsitektur dan perawatannya tetaplah harus dilakukan. Membangun sebuah sistem enterprise arsitektur dapat menghabiskan waktu dan biaya investasi yang tak sedikit, termasuk juga fase-fase di mana perkembangan proyek pembangunan enterprise arsitektur berjalan lambat dan membuat frustasi banyak perusahaan di mana implementasi sistem bahkan belum terrealisasi. Kemudian, menurut para ahli, pada tahun 2007 ilmuwan komputer Ivan Jacobson memberi penilaian tentang enterprise arsitektur, yang artinya seluruh dunia memperkenalkan enterprise arsitektur telah menjadi inisiatif bagi sebagian besar lembaga keuangan, bank, perusahaan asuransi, pemerintahan, dan lain-lain. Selama 5 tahun terakhir atau lebih, saya telah bekerja dengan perusahaan seperti itu dan membantu beberapa dari mereka untuk menghindari membuat kesalahan terburuk. Kebanyakan dari enterprise arsitektur berujung gagal. Saya tebak lebih dari 90% tidak pernah benar-benar menghasilkan sesuatu yang berguna. Yang kedua, sebuah penelitian pada tahun 2008 yang dilakukan oleh Erasmus University Rotterdam dan perusahaan perangkat lunak IDS HR menyimpulkan bahwa 2/3 dari proyek enterprise arsitektur gagal untuk meningkatkan bisnis dan keselarasan IT. Kemudian, secara garis besar terdapat 3 tahapan yang harus dilakukan jika menerapkan teori enterprise arsitektur, yaitu analisis desain dan simulasi. Simulasi desain mencakup perancangan dan pelaksanaan. Berikut adalah penjelasan dari setiap tahapan. Yang 1, analisis
Pada tahap ini, penggunaan teori EA harus sudah memiliki tujuan yang objektif dan dapat mengukur variabel dari risiko yang akan terjadi. Dalam tahap analisis memiliki 4 tahapan yang penting yang dilakukan lebih dahulu sebelum benar-benar melaksanakan tahap analisis. Pertama, pemetaan dari setiap perspektif dengan tujuan yang sesuai dengan tujuan kriteria informasi. Kedua, memprioritaskan perspektif menggunakan kriteria informasi yang tersedia. Ketiga, strategi yang sudah dipetakan. Yang terakhir, mengidentifikasi dengan IT-BST atau Information Technology Based Transportation. Yang kedua, desain. Pada tahap desain, terdapat 4 tahap di dalamnya. Pada tahap pertama, dapat dibuat indikator primer dan sekunder berdasarkan hasil dari setiap analisis. Indikator yang primer dan sekunder ini akan menjadi masukan untuk tahapan desain. Yang kedua, di tahap kedua ini akan memberikan tabel untuk DRC di area perspektif menggunakan metode ketergantungan investasi. Yang ketiga, simulasi. Simulasi ini dilakukan untuk memastikan variasi dari nilai kemungkinan terhadap fungsi yang telah diperoleh. Simulasi ini bekerja sebagai pengujian nilai-nilai kritis sebagai data untuk mendapatkan urutan variasi dari hasil yang diamati. Kemudian manfaat menggunakan EA adalah dapat memulai kontribusi langsung dan tidak langsung untuk mencapai tujuan organisasi. Keuntungan-keuntungan lain yang menyangkut penggunaan dari EA dapat dilihat di bawah ini. Yang satu, desain organisasi. EA membuktikan bahwa dukungan dalam bidang yang terkait dengan desain dan desain ulang dari struktur organisasi selama penggabungannya, akuisisi, dan melakukan perubahan umum dalam organisasi. Yang kedua, proses-proses organisasional dan proses standar EA membantu menegakkan disiplin dan standarisasi proses bisnis serta memungkinkan melalui proses konsolidasi, penggunaan ulang, dan integrasi. Yang ketiga, pengembangan sistem EA berkontribusi secara optimal dengan sistem desain dan efisiensi alokasi daya selama pengembangan sistem dan pengujian langsung. Yang keempat, manajemen IT dan pembuatan keputusan EA dapat membantu menegakkan disiplin dan standarisasi terhadap rencana yang telah dibuat dan kontribusi kepada pengurangan waktu untuk pengambilan keputusan yang berhubungan dengan teknologi. Yang kelima, keterbukaan IT. EA kontribusi untuk lebih terbuka dan tanggap terhadap IT yang tercermin dari meningkatnya akses terhadap data serta meningkatnya transparansi perubahan infrastruktur. Yang keenam, manajemen risiko IT. EA berkontribusi untuk mengurangi risiko dari kegagalan sistem dan pelanggaran keamanan.